Malam teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan bahas Linea ya. Ini banyak yang request dari teman-teman di Telegram ya, di grup Cryptosys Academy, di mana banyak yang bingung terkait masalah Linea NFT yang hari ini baru diumumin ya beberapa jam lalu gitu loh. Jadi ya semoga teman-teman dapat NFT-nya dan dapat rarity yang tinggi, dan gua akan jelasin seperti apa pembagian dan juga mendapatkan NFT-nya. Lalu buat teman-teman yang sempat ngegarap Linea tapi poinnya kecil, apakah dapat NFT juga? Ya jawabannya juga dapat, nanti gua akan jelaskan. Namun sebelum itu gue ucapin dulu selamat buat teman-teman yang jackpot atau ya dapat duit banyak ya dari Project Arkham, dimana banyak juga ternyata beberapa teman-teman tuh ada ngegarap Project Arkham gitu ya, ikut whitelistnya, lalu pakai ya platformnya dan dapat poin lumayan. Dan teman-teman dapat token Arkham gitu, ARKM ya, bahkan ada yang dapatnya itu gila-gilaan gitu. Jadi gue ucapkan selamat buat yang dapatnya dikit atau mungkin 0 poin, cuma dapat sekitar 100 sekian. Ya gue ucapkan selamat juga, bersyukur aja, lumayan daripada teman-teman yang lain yang nggak dapat gitu ya. Karena gue pribadi gue tidak dapat karena gue lupa dan gue juga tidak ikutin Project Arkham. Jadi gue baru ngehnya itu setelah dia sudah snapshot. Kalau nggak salah snapshot tanggal 8, gue baru tahu projectnya itu di tanggal 9 gitu. Jadi gue ketinggalan lah. Jadi gue ucapkan congrats buat teman-teman yang dapat gitu ya. Nah, Arkham juga performa harganya sebenarnya tadi cukup buruk ya kalau kita mau lihat. Kenapa? Karena ada sedikit keblunderan. Nah, entah itu blundernya dari tim Arkham sendiri atau memang kesengajaan yang dilakukan oleh beberapa exchange. Nah, kenapa blundernya? Jadi tuh gue melihat ada kedua blunderan, di mana Project Arkham ini ketika tokennya sudah bisa diklaim, teman-teman kan klaimnya di websitenya dia ya, Arkham, terus teman-teman langsung bisa dapat tokennya di jaringan Ethereum, padahal dia belum listing. Harusnya dia itu klaim sama listing itu harusnya bersamaan biar nggak ada blunder. Nah, blunder kenapa? Blundernya karena Arkham ini sebelum listing di exchange, dia itu udah listing di Uniswap dulu kayak gitu. Dia udah listing di Uniswap, dan gua rasa listing di Uniswap itu LP-nya bukan dari developer, tapi LP-nya adalah dari orang yang iseng ya, orang yang udah klaim duluan tokennya, menambahkan LP-nya secara manual ke Uniswap. Itu memang bisa dilakukan teman-teman, dan itu menyebabkan harganya fluktuatifnya lumayan tinggi, dimana buat yang sempat ngejual di Uniswap itu dapatnya di atas $1 ya, jadi dapatnya lumayan banget. Sedangkan kalau kita lihat chart di CMC itu harganya di sekitar 0,8. Nah, Arkham juga sebelum dia listing di Binance ya, dia juga listing di Maxi. Jadi dia listingnya itu di exchange lain duluan kayak gitu. Maxi tiba-tiba melistingkan Arkham ya, entah itu memang dari uh, Arkhamnya sendiri ya, atau memang sengaja dilakukan oleh exchange tersebut gitu loh. Dan itu menyebabkan harganya itu tidak uh, berpotensi naik yang lumayan ya, atau tidak bergerak dengan semestinya. Yang terjadi ketika dia sudah listing di Binance, ya dia harganya mengikuti exchange lain, yaitu di angka $0,6 untuk saat ini. Nah, buat teman-teman yang ikut launchpad-nya juga gue rasa dapatnya lumayan ya, karena gue lihat beberapa yang punya BNB-nya lumayan banyak itu juga dapat token Arkham dari launchpad. Gue sendiri juga dapatnya itu dari launchpad. Jadi walaupun harganya tidak naik sebanyak yang diinginkan, tapi ya cukup cuan lah ya buat teman-teman yang ikut launchpad, cukup diuntungkan dengan selisih dari harga pengurangan yang dikenakan dipotong ke BNB-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, gimana menurut kalian yang udah coba ini, yang udah merasakan proyeksi Arkham ya? Apakah menurut kalian ini harus gue bahas di next video, membuka fundamental dan lain-lainnya terkait bagusnya Project Arkham, atau tidak perlu? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi gue ucapkan selamat buat kalian yang mendapatkan jackpot dari Project Arkham. Nah, next kita akan masuk ke Project Linea yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi 2 jam lalu ya, ini masih baru banget, 2 jam lalu saat video ini dibuat, Linea mengumumkan dia itu ngadain sebuah video conference ya, atau video live, di mana timnya itu kayak Zoom meeting aja, menjelaskan ngobrol terkait Linea dan lain-lain, dan akhirnya dibocorkanlah terkait masalah NFT pertama yang diluncurkan di Linea, yaitu Voyage NFT. Nah, di mana di sini judulnya Linea Celebrate, atau Linea ini mengadakan party, bukan party sih sebutannya, apa ya, celebrate itu kayak
apa ya? Ya intinya merayakan lah ya, merayakan suksesnya kontes atau campaign yang disebut dengan nama Linea Voyage, di mana mereka meluncurkan NFT pertamanya, dan NFT ini dibagikan melalui blockchain mainnetnya Linea. Jadi sekedar info, Linea itu sudah mainnet atau sudah aktif ya. Teman-teman sudah bisa pakai jaringan Linea mainnet, tapi Linea mainnet itu sesuai video gue yang sebelumnya, dia itu masih tahap yang namanya beta gitu ya, alpha dulu, nanti dia ke beta baru final gitu kemungkinan. Jadi dia saat ini Linea ini di jaringan mainnet alpha, kan bisa lihat di sini ya, pada tanggal 11 Juli kemarin. Cuma memang 11 Juli kemarin itu Linea itu sudah mainnet itu hanya digunakan oleh developer project untuk testing dulu project mereka sebelum mereka meluncurkan ke publik. Ya, jadi yang hanya bisa akses waktu itu adalah hanya developer di apps. Dan untuk nge-bridge Ethereum dari jaringan Ethereum ke jaringan Linea mainnet itu hanya bisa dilakukan oleh developer. Jadi belum ada website atau portalnya, tapi sekarang sudah ada dan sudah bisa kita gunakan. Nah, di tanggal 11 kemarin itu ada 100 DApps ya yang sudah menggunakan mainnet alpha-nya Linea untuk melakukan uji coba ya di eranya Linea tersebut. Lalu sekarang hari ini itu sudah dibuka untuk publik. Jadi teman-teman sudah bisa gunakan, di mana saat ini ada lebih dari 50 juta transaksi ya yang dilakukan di Goerli kemarin, di testnet kemarin, melibatkan 50 partner ya, 50 partner di apps. Lalu artinya kok kalau ada di apps yang di luar dari partner itu berarti tidak resmi dari Linea dong? Ya sebenarnya bukan tidak resmi ya teman-teman ya, karena kan blockchain itu decentralized, blockchain itu bebas orang bikin project apapun gitu. Hanya saja ini kebetulan 50 project yang dipilih oleh Linea untuk berpartisipasi dalam event Linea Voyage kemarin atau testnet kemarin ya. Jadi ada lumayan banyak, ada 5,6 juta wallet baru yang dibuat atau yang digunakan di jaringan Linea. Dan sebenarnya Linea itu kemarin sudah melakukan sortir ya, melakukan yang namanya pengecekan Sybil attack atau anti Sybil attack, dimana kemarin gue udah menjelaskan video terkait Sybil attack, kan bisa nonton sebelumnya apa itu Sybil attack. Dan memang sudah banyak wallet-wallet yang akhirnya di-ban atau poinnya dikurangkan ya, atau dilarang untuk berpartisipasi atau tidak dianggap sudah berpartisipasi dalam Linea Voyage kemarin. Nah, setelah itu dia ini udah memberikan di sini ada linknya untuk teman-teman mengecek ke NFT-nya Linea Voyage. Nah, ini gue akan buka ya, kan bisa lihat di sini, ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, total ada 5 NFT Voyage yang teman-teman bisa dapatkan ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini kayaknya belum ada info terkait mana yang alpha, mana yang beta dan gamma dan lain-lainnya. Ini kayaknya, oh ini ada tulisannya deh. Jadi ini tulisannya kecil banget. Ini yang alpha. Jadi buat teman-teman ini yang beta, ini yang gamma ya. Kalau ini gamma. Kalau kita lihat yang ini alpha ya, ini alpha, ini ada animasinya kalau kita nyalakan. Yang lalu ini beta, ini gamma, ini delta, dan ini omega ya. Jadi ini ada NFT yang akan dibagikan ke teman-teman semua yang mengikuti Linea testnet ya, Linea Voyage. Nanti linknya gue akan taruh di deskripsi ya, kalian bisa klik-klik aja. Nah, gue akan bahas dulu yang lebih lanjut. Ini airdropnya, jadi si NFT ini akan dibagikan atau di airdrop ke wallet kalian, jadi kan nggak perlu klaim ya. Kapan mulai airdropnya dimulai? Airdropnya dimulai pada tanggal 18 Juli. Jadi di sini ada Twitter resmi dari Linea sudah diinformasikan bahwa NFT airdrop akan dibagikan 24 jam dari sekarang, dari sejak dia post. Jadi dia post itu di jam 11.23 malam tadi, tanggal 18 Juli ya, sesuai. Dan dia akan update terkait masalah informasi untuk Omega Edition. Nah, kenapa khusus Omega Edition ada informasi khusus? Jadi si NFT-nya ini tuh pertama gratis ya, NFT itu gratis dibagikan. Total ada 352.000 partisipan ya, dimana dibagikan tiap tier yang berbeda-beda gitu. Tadi kan gue udah jelasin ada alpha, gamma, beta dan lain-lain. Terus juga apakah butuh gas fee? Tidak dibutuhkan gas fee karena gratis. Yang butuh gas fee itu hanya yang ngeklaim untuk Omega ya, hanya untuk Omega doang. Lalu untuk gas fee-nya berapa kok? Gas fee-nya itu untuk saat ini di sekitaran $1 sampai $2 ya. Kalau lagi sepi banget bisa di bawah itu. Ya lumayan gas fee-nya ya, kurang lebih sama kayak Arbitrum ya. Mungkin lebih mahal sedikit daripada Arbitrum, tapi yang jelas Linea Layer 2 ini jauh lebih murah daripada jaringan Ethereum, atau 15 kali lebih murah. Walaupun ya agak lebih mahal daripada Optimism maupun dari
Arbitrum gitu ya. Jadi teman-teman bisa siapkan gas fee-nya nanti kalau buat yang dapat Omega. Nah, terus gimana cara kita ngeklaim NFT-nya? Nah, untuk cara ngeklaim NFT-nya, pertama, kalian harus ngecek dulu kalian itu termasuk mendapatkan NFT yang mana. Dengan cara apa? Dengan cara kalian harus tahu poin kalian. Nah, kalian bisa buka Galaxy ya, bukan Guild ya. Galaxy.com/linea. Di sini kalian connect wallet kan kalian akan muncul nih. Di sini ada my point-nya. Nah, kalian cek poin kalian berapa. Nah, contoh di sini gue punya poin 3612. Nah, ini masuk ke dalam tiering apa? Nah, kita balik lagi nih. Jadi tuh dia ada tiringnya di sini. Ya, kita coba. Nah, ini. Nah, ini terlihat jelas ya di kalian ya. Di sini tiering pertama yang paling bagus, yang supply-nya paling sedikit, itu adalah Alpha, NFT Edition Alpha. Alpha itu yang mana? Alpha itu yang ini, ya. Yang paling pertama gitu loh. Nah, Alpha ini itu totalnya ada 7,5% dari total 350.000 yang akan mendapatkan NFT tadi. Jadi 350.000 orang, itu hanya ada 27.000 orang yang dapat, ya, atau 27.000 wallet yang dapat gitu ya. Syaratnya apa? Syaratnya poin kalian di atas 3.400. Jadi kan silakan cek, kalau poin kalian di atas 3.400 kalian dapat tier pertama atau NFT yang paling mahal dengan supply paling sedikit gitu ya. Kedua adalah beta 14%, di mana di sini adalah di bawah 3.400 atau di atas sama dengan 3.050. Ya, ini di atas sama dengan ya. Jadi kalau kalian dapat poin itu 3.050, ya kalian dapat beta kayak gitu. Nah, ini ada 50.000 NFT. Lalu di tier 3 adalah gamma ya, 28%. Ini di atas sama dengan 2.740 sampai 3.049 berarti ya kan, di bawah 3.050 gitu. Terus tier 4 delta 49%. Ini adalah 2.500 atau sama dengan ya, dan di bawah 2.740 atau 2.739 yang akan mendapatkan delta NFT. Total ada 175.000 sekian. Nah, seluruh NFT untuk tier 1 sampai tier 4 itu di airdrop. Ya, jadi teman-teman yang poinnya di atas 2.500, maka kalian dapat NFT-nya itu gratis langsung masuk ke wallet kalian. Nah, lalu untuk yang cuma ngerjain KYC doang atau cuma dapat poinnya cuma 2.500, ya kalian dapat NFT itu adalah tier 5 atau Omega ya. Nah, Omega ini adalah di bawah atau sama dengan 2.500. Jadi kalau kalian dapat 2.500 doang poin kalian, maka kalian dapatnya itu Omega. Dan ini harus kalian mint ya, artinya kalian bayar gas fee. Jadi ya kalian siapkan aja Ethereum di jaringan Linea. Nanti gua akan jelasin cara bridge-nya, cara mengisinya. Lalu nanti setelah tier 1 sampai tier 4 sudah kelar distribusi semua, maka untuk minting tier 5 itu akan dibuka dan kalian sudah bisa minting yang Omega. Omega itu yang mana? Omega itu yang ini ya, yang paling bawah ya, yang paling jauh lah gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara ngeceknya. Kalian tinggal buka aja Galaxy-nya, nanti linknya juga akan gue taruh di deskripsi video. Nah, sekarang kalian bisa cek juga di sini ada dokumen ya, ini pembagiannya. Nah, lalu utilitasnya apa atau fungsi NFT-nya apa kok? Karena kita tidak mendapatkan token tapi dikasih NFT. Lalu fungsinya apa? Kalau kita baca di sini, untuk utilitas NFT ini sebenarnya tidak ditulis spesifiknya apa, ya. Tapi di sini kalau kita baca, kalau diartikan ke Indonesia, jadi koleksi ini pertama dan terutama adalah sekumpulan karya seni yang merayakan teknologi, ya, bagi Linea gitu ya, teknologi Linea, dan peran penting yang dimainkan oleh komunitas awal kami dalam mewujudkannya. Jadi komunitas awal itu adalah kita nih yang kemarin mengerjakan Linea Voyage gitu loh. Nah, NFT ini akan selamanya berfungsi sebagai bukti kontribusi Anda. Jadi selamanya berfungsi sebagai bukti kontribusi untuk meluncurkan jaringan ini dan solusi penskalan untuk Ethereum. Nah, sebagai bagian dari memorabilia teknologi, utilitas koleksi NFT ini semata-mata berasal dari pembuktian bahwa Anda ada di sana untuk berkontribusi pada pencapaian penting dalam sejarah Web3. Jadi intinya NFT ini tuh sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan testnet lah ya, atau membantu Linea menemukan bug dan lain-lain gitu, mencoba jaringan testnetnya. Nah, NFT ini apakah bisa dijual atau tidak bisa? Kalau gua rasa ini bisa dijual. Kenapa? Karena dia tidak tulis bahwa NFT ini adalah SBT, itu tidak ada. Jadi kemungkinan besar NFT yang kalian dapatkan itu bisa dijual. Nah,
baik lagi ini spekulasi ya. Mungkin teman-teman ada yang kecewa, ada juga yang masih berharap ya dengan spekulasi. Ya mungkin kalau yang kecewa ya bisa dijual NFT-nya, tapi buat yang berspekulasi ya mungkin tetap bisa di hold NFT-nya, berharap nanti Linea ini memberikan beberapa insentif lagi buat pemilik NFT-nya kayak gitu. Ya nggak ada salahnya berharap. Kenapa? Karena kalau kalian rasakan mainnet Linea ini tuh tidak hype gimana-gimana ya. Sama juga dengan Mental Network, itu juga sudah mainnet sebenarnya, mungkin kalian tidak ada yang sadar atau tidak wow seperti gimana-gimana ya. Kedua blockchain ini tuh mainnet. Ini mengingatkan gue kepada zaman dulu, di mana zaman Optimism dan juga zaman Arbitrum ya. Kalau kalian tidak tahu, Arbitrum itu juga awalnya ada NFT-nya. Jadi dia sebelum munculin ARB token atau airdrop ARB token, itu dia ada NFT-nya gitu loh. Jadi mereka membagikan NFT juga gitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh Arbitrum. Dan ketika Optimism dan juga Arbitrum mainnet, itu juga tidak ada hype sebagaimana mestinya. Jadi mungkin bisa ditarik kesimpulan kemungkinan ada potensi untuk yang namanya retro. Ya kayak Arbitrum, di mana ya kalian cobalah mainnetnya, kalian cobain blockchainnya, kalian perbesar jumlah transaksi atau TX, lalu kalian perbesar volume. Ya kalau kalian masih pengen berharap silakan, tapi ini bukan ajakan, ini hanya opini pribadi. Ingat ya, ini opini, jadi kita tidak tahu apakah nanti ada airdrop atau tidak untuk token-tokennya gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi NFT-nya mungkin kalau kalian mau hold silakan di hold ya, lalu kalian bisa coba transaksi di mainnetnya. Jadi itu harapan yang bisa kita coba berharap dengan kejadian yang pernah terjadi pada Optimism maupun Arbitrum ya. Artinya sudah berpindah ke retro gitu. Nah lalu NFT ini merepresentasikan apa? Ya, ini cerita aja sih. Jadi kayak Omega Edition ini untuk community individual yang pengen coba-coba kayak gitu. Delta ini untuk apa? Yang punya memberikan effort lebih sedikit gitu ya. Terus Gamma itu apa? Lalu Beta apa? Dan Alpha itu adalah yang benar-benar menjalankan atau tester yang dari awal sampai akhir kayak gitu, partisipasi yang paling tinggi lah kayak gitu. Jadi ya kurang lebih seperti ini pembagian NFT-nya, dan teman-teman nantinya coba dicek aja ya, mungkin sekitar 24 jam dari sekarang atau besok ya, kalian coba cek aja, nanti kalian buka websitenya yaitu Discover Consensus NFT, kalian cek, nanti harusnya NFT-nya itu ada muncul di sini untuk koleksi kalian kayak gitu, karena di sini juga ada pilihan untuk connect wallet. Oke, kurang lebih kayak gitu. Lalu kalian bisa menambahkan jaringan Linea Mainnet. Kalau pengguna MetaMask, kalau kalian update MetaMask kalian, MetaMask itu secara langsung ya menambahkan jaringan Linea Mainnet. Kalian bisa lihat ini digembok ya. Ini digembok jadi langsung muncul ke Ethereum ya. Jadi memang MetaMask ini support Linea ya, karena memang developer sama kebetulan. Tapi kalau kalian mau nambahin sendiri bisa tidak muncul ya, ini kalian di pause aja videonya ya. Nama networknya Linea Mainnet di sini ya, Linea Mainnet. Terus ini mainnet.infura.io/v3, chainnya 1 ETH Etherscan gitu ya. Nah ini ya, jadi kalau kalian pengen menambahkan jaringannya, silahkan kalian klik network name-nya Linea Mainnet, lalu RPC-nya linea-mainnet.infura.io/v3 ya, channel ID-nya 59144, currency simbol ETH, block explorer lineascan.build. Nah ini kalian bisa pause videonya, kalian bisa tambahkan ke wallet kalian. Tapi kalau kalian pengguna MetaMask dan kalian sudah update otomatis MetaMask-nya, harusnya dia langsung muncul jaringan Linea Mainnet. Ini kalian bisa lihat di gembok ya, langsung muncul gitu loh. Nah lalu untuk cara nge-bridge-nya gimana atau mengisi ETH ke wallet kalian, ke jaringan Linea, kalian bisa pakai namanya bridge.linea.build. Ini adalah official bridge dari Linea ya. Kalian bisa klik di sini agree, lalu connect wallet ke MetaMask kalian ya. Nah kurang lebih kayak gini. Nah kalau kalian sudah connect walletnya, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah sayangnya bridge Linea .build ini hanya bisa dari Ethereum ya. Ini official punya, ini hanya bisa dari Ethereum ke Linea, begitu juga sebaliknya. Nah ini juga kalian hanya bisa pakai ETH ya. Lalu kalian masukin wallet receipt-nya ya, contoh kalian masukin wallet kalian sendiri. Nah di sini dia ada informasi terkait automatic claiming sama manual claiming. Maksudnya apa?
Jadi kalau kalian ngirim dari Ethereum ke Linea, nanti ETH yang diterima di Linea itu akan langsung otomatis masuk. Kalian nggak perlu klaim lagi, kayak gitu. Dan ini makan waktunya lumayan lama ya, bisa minimum 10 menit, bahkan bisa lebih dari itu, bisa sampai 30 menit, 60 menit tergantung kepadatan jaringan yang ada di Linea Mainnet. Nah, kalau kalian withdraw atau kalian memindahkan dari Linea Mainnet ke Ethereum, itu dia masuknya adalah manual claiming. Maksudnya apa? Jadi setelah kalian kirim dari Linea ke Ethereum, ETH di Ethereum itu tidak akan langsung masuk ke wallet kalian. Kalian harus tunggu, nanti dia akan muncul tombol untuk ngeklaim. Nah, kan akan klaim ETH-nya dari bridge ke wallet kalian, dan itu bayar gas fee Ethereum lagi. Jadi gue kurang menyarankan kalian untuk memindahkan Linea ke Ethereum menggunakan bridge.linea.wild atau officialnya. Nah, sebenarnya ada alternatifnya, tapi sampai sini pasti kan ada pertanyaan. Kok kalau gue bridge Linea pakai officialnya, apakah itu menyebabkan gue menjadi sibil? Jawabannya yang pertama tidak, ya. Kalian udah resmi, kalian udah dapat poin di sini, kalian kalau tidak dipotong 2.500, artinya kalian aman dari sibil. Itu yang pertama. Ya, jadi kalian cek aja di Galaxy, kalau kalian tidak dipotong 2.500, artinya developer sudah mengecek wallet kalian dan kalian tidak dianggap sebagai sibil attack. Ya, dan kalian tidak diwajibkan nge-bridge menggunakan Linea official punya, gitu loh. Tapi kalau kalian pengen, gue pengen nge-bridge sekali aja deh supaya nanti berharap, ini berarti spekulasi ya, berharap nanti ketika dia ada pembagian token, salah satu kualifikasinya adalah bridge pakai official Linea punya. Nah, itu terserah kalian ya. Kalau kalian punya spekulasi seperti itu boleh aja kalian cobain bridge sekali. Tapi saran gue kalau mau nge-bridge pun ya kalau bisa dengan jumlah yang besar, supaya ya kalau spekulasinya dia berdasarkan volume juga ya juga kehitung, gitu aja sih. Tapi ingat, ini spekulasi. Nah, alternatifnya ada kok. Alternatifnya adalah kan pakai namanya Rhino.v. Jadi Rhino.v ini adalah DeFi multi-chain ya. Jadi di sini dia udah umumin, ini baru jam 8 tadi, jam 8 malam, tanggal 18 ya. Ini ada free ya, free fee atau biaya bridge selama 48 jam ke depan sejak informasi ini dibagikan. Jadi kalian tinggal artinya tanggal berarti 2 hari ya, 19 20 berarti tanggal 20 ya, 20 Juli jam 8.09 itu sudah tidak berlaku lagi free bridge-nya. Nah, fee bridge ini apa? Fee bridge ini adalah fee yang dibebankan ke platform ya, ke Rhino fee-nya. Jadi fee itu kan ada dua ya, kalau kalian bisa swap itu ada dua fee. Fee pertama adalah fee blockchain ya, jadi blockchain itu kan tetap bayar gas fee gitu ya. Yang fee kedua ada fee platform, yaitu dibayarkan ke pemilik platform kayak gitu ya. Karena kan kita udah pakai platformnya dia ya, kita harus bayar fee lah ya. Itu terjadi di semua DeFi kayak gitu. Kayak kalau kalian swap pun juga kan bayarnya dua kan, kalian bayar fee blockchain sama bayar fee platform. Nah, yang digratiskan adalah fee platformnya kayak gitu. Nah, menurut gue ini strategi pinter dari Rhino supaya orang-orang cobain platform media gitu ya. Nah, websitenya adalah app.rhinov/bridge tanda tanya token. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi aja, kan tinggal klik. Nah, di sini kalian bisa connect wallet dulu. Lalu kalian bisa deposit. Di sini ada 5 blockchain yang kalian bisa pilih ya. Jadi nggak cuma dari Ethereum, ini jauh lebih hemat gas fee. Kalian bisa ngirim dari Arbitrum One, Optimism, Ethereum, Polygon ZK EVM, sama zkZing Era. Ya, saran gue paling murah otomatis pakai Arbitrum One aja, gas fee-nya jauh lebih kecil dibandingkan blockchain lainnya. Atau dari Optimism juga boleh ya, jadi terserah kalian. Kalau dari zkZing Era itu mungkin bisa kena 1 atau $2 lebih, Polygon ZK EVM itu bisa 3 sampai $4 lebih. Ethereum otomatis ya bisa sampai 10 bahkan lebih gitu ya. Nah, ini itu kalian bisa nge-bridge minimum adalah $50 ya, $59 sorry. Jadi kan harus punya $59 minimum untuk dikirimkan ke jaringan Linea dengan minimum bridge-nya adalah $50 ya gitu. Dan kan juga bisa nge-bridge sebaliknya dari Linea ke jaringan manapun. Jadi ini penggunaannya cukup mudah ya, dan juga lebih cepat gitu loh. Tapi memang sekarang orang lagi berbondong-bondong mindahin asetnya ke Linea, otomatis ada congest juga. Jadi mungkin kalian butuh waktu sekitar dari 30 detik sampai 10 menit bahkan lebih sedikit ya untuk masuk ke Linea Chain. Tapi itu jauh lebih cepat
daripada kalian pakai bridge Linea official. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Silakan kalian yang pengen siap-siap buat ngeklaim NFT-nya Omega besok, ya kalian siapin aja dari sekarang kan bridge kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu informasi terbaru terkait Linea. Nanti kalau dia ada informasi lebih terbaru terkait seperti project-project di Linea, atau kalian tertarik nih, kok misalnya ada project yang bagus nggak di Linea, entah itu meme token, entah itu DeFi, games, NFT, boleh dibahas ya, kalian tulis aja di komentar kalau kalian pengen gue bahas project-project yang ada di jalan Linea. Atau mungkin kalian udah menemukan 1, 2, 3 project yang menarik di Linea dan pengen gue bahas, silahkan tulis juga di kolom komentar. Jadi semoga video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, subscribe. Kita ketemu lagi next video, sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.